Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah perayaan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus di malam hari ini, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 1 berakhir dengan ayatnya yang ke-16. Inilah firman Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Esron, Esron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Hakim, Hakim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Puji Tuhan saudara, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita angkat suatu kor pujian penyembahan Yesus kebenaran. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, Dengan kasih saya mengundang Ibu Sahempa. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai malam hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Ini semua karena kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apa yang dapat kami balas Tuhan, selain pujian dan pengagungan kami, hormat bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Biarlah Engkau memberkati ibadah syukur Natal kami Tuhan di malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap para pelayan altar yang mengambil bagian pada malam hari ini. Biarlah mereka diurapi dengan kuasa darah-Mu. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, bahkan sampai di mana suara ini terdengar, sampai di mana pujian-pujian ini terdengar, semua yang mendengarkan akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami buka ibadah kami pada malam hari ini hanya dengan satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, malam hari ini kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Untuk itu, mari kita beri puji, kita beri hormat bagi Dia, keagungan hanya bagi Dia. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah untuk malam ini. Dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang. Lagi dari awal kita nyanyikan gereja ini, kita semua berdiri. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya,
Engkau mulia Yesus. Yang kami sembah hanya Engkau malam hari ini. Sebab Engkau yang layak disembah, yang layak diagungkan. Lagi nyanyikan haleluya. 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 Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. 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 Engkau kudus Tuhan, Kau yang mulia, Kau yang mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami muliakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Puji Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini sebelum kita memuji lebih dalam lagi untuk memuliakan nama Tuhan, dibuka kesaksian bagi para pemuda remaja yang ada di tempat ini. Dan kesaksian yang pertama akan dibawakan oleh Saudara Riven Samatar. Shalom. Terima kasih buat kesempatan di malam hari ini saya boleh berdiri di tempat ini untuk menceritakan sedikit dari kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jujur ini kali pertama kali untuk acara yang seperti ini berdiri di depan karena memang dikasih kepercayaan dari Bapak Gembala dan siap-siap saja. Untuk kasih Tuhan dalam hidup saya itu sudah banyak, bahkan sampai detik ini. Saat studi juga di Manado, Tuhan selalu tuntun, pelihara saya, sampai detik ini. Bahkan di tahun 2023 saya datang ke sini, tepatnya di bulan Agustus, untuk mencari pekerjaan di tempat ini. Datang ke sini juga tidak mudah, banyak yang harus dipersiapkan, terutama mental dan lain sebagainya, harus disiapkan betul-betul karena sudah banyak isu yang beredar bekerja di perusahaan tambang ini agak-agak ngeri-ngeri sedap orang bilang. Tapi puji Tuhan sampai detik ini saya ada di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Beban pekerjaan selalu ada. Namanya bekerja tidak ada yang enak dalam hidup kita. Yang penting kita belajar mensyukuri sama apapun keadaan kita untuk kedepannya. Mungkin kita tetap setia untuk Tuhan. Walaupun seringkali kita jatuh, jangan terlalu lama untuk jatuh, cepat-cepat datang kembali ke Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, bahkan berserah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini, tidak ada yang tidak punya masalah. Besar maupun kecil, di setiap keseharian kita itu selalu ada masalah yang akan kita hadapi. Tapi percayalah bahwa di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu bersama kita. Meskipun seringkali kita meninggalkan Tuhan, namun yang perlu kita ketahui bersama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi dan keadaan kita, asal kita mau membuka hati dan kembali kepada Tuhan dan berserah penuh hanya kepadanya. Mungkin itu saja kesaksian singkat yang dapat saya berikan di malam hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dan kesaksian yang kedua akan dibawakan oleh Saudara Charles Kolocha. Shalom, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai pada saat hari ini, di penghujung tahun 2025, kita percaya ini semua bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Singkat saja kesaksian saya pada malam hari ini. Kalau saya boleh ada, boleh hidup, sehat, kuat, sepanjang tahun, dan mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, saya boleh ada sampai saat hari ini bukan karena kekuatan orang tua saya, bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi karena perkenanan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya ketika saya melangkah dalam Tuhan, segala sesuatu yang ada di depan kita, yang ada di depan saya, apapun rintangan, apapun cobaan itu, pasti semua bisa kita lewati ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita harus percaya sebagai umat-umat Tuhan, kehidupan kita pasti tidak lepas dari setiap masalah, setiap cobaan, tapi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pasti kita akan bisa melewati semua. Untuk itu pada saat ini, dari tempat ini saya mengucapkan selamat, saya mengucapkan pada kita semua selamat merayakan hari Natal tanggal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kesaksian dari para pemuda yang ada di tempat ini bahwa mereka hidup hanya karena Tuhan. Itu semua karena cinta kasih mereka juga kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus lebih memberikan yang terbaik kepada mereka. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini saya mau bertanya, masih ada sukacita? Haleluya. Yang masih bersukacita katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Malam hari ini kita rayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dia rela turun dari surga ke bumi untuk menyelamatkan kita dan kita semua. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Masih memuji Tuhan. Saya yakin, saya percaya sepanjang 1 tahun ini saudara dan saya dalam pembelaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, karena kita punya Allah yang tidak pernah tertandingi. Haleluya. Mari kita tepukkan tangan di kepala saudara. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan dan bersorak bagi Tuhan di hari ini, merayakan kelahiran Yesus yang tiada tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sembilan katakan saudara. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaan besar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Yes. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Saya percaya saudara dan saya punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Sepanjang 1 tahun di dalam penjagaan Tuhan, mari kita bersorak buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan hari ini saudara. Haleluya. Kami percaya kami tidak menyembah Allah yang salah. Kami menyembah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami punya Allah yang tidak pernah terbandingkan dengan yang lain. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Saudara, saya akan masuk di 2026. Melangkahkan kaki hanya dengan Tuhan Yesus. Amin. Katakan dari hatimu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami akan berjalan denganmu Tuhan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Memegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Dia tuntun langkah kita, Tuntun langkahku, katakan Yesus, dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sepanjang. Kita berjalan dengan Tuhan, yes, kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Tercurah bagiku selamanya. Jalan masuk 2026, Dengan putus kami berjalan dengan Tuhan. bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya, haleluya. Selamanya, haleluya. Silakan duduk saudara. Saya percaya saudara dan saya akan berjalan menapaki hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Dan hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dari awal Januari 2025 sampai ini sudah ada di akhir tahun 2025. 1000 kali Tuhan menolong saudara dan saya. Dan dia punya 1000 cara menolong saudara dan saya. Sekalipun dunia menjauh dari kita, sekalipun orang-orang menjauh dari kita, hanya Yesus sobat yang setia. Amin. Anugerahnya buat saudara dan saya sampai detik ini. Mungkin kita gak kumpul dengan keluarga, kita gak ada dengan keluarga tercinta, tapi ada Yesus yang jadi anugerah buat saudara dan saya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami tetap percaya Tuhan. Amin. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu
kepadamu, yes. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Sambil angkat tangan, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku, terjadi dalam hidupku. Cuma saja katakan pujian ini, karena anugerah Tuhan saudara dan saya dan sampai saat ini. Anugerah-Mu jadi, yes. Perisai-Mu mengelilingi kami Tuhan. Kau memelihara kami Bapa. Anugerah-Mu selalu ada sekalipun orang-orang meninggalkan kami, sekalipun dunia meninggalkan kami Tuhan. Yes. Katakan anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau kelilingi kami dengan perisai-Mu Bapa. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi. Mari sembah Dia. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Semua karena pertolongan-Mu. Sekalipun dunia menjauh dari kami, sekalipun orang-orang menjauh dari kami Tuhan, tapi kami percaya kami dikelilingi anugerah-Mu, kami dikelilingi perisai-Mu. Kau jaga pelihara kami Tuhan sampai 25 Desember 2025. Anugerah-Mu selalu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Sekalipun dunia berubah, sekalipun apa yang ada dalam kehidupan kami mau bilang sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tata. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tata. Tak ada yang abadi
Tidak. Sekali lagi jangan tukar Yesus, jangan tukar. Saya serahkan kepada hamba yang membawakan firman. Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Apa yang kami miliki dalam hidup ini. Sebab itu Bapa, pujian ini mengajarkan kami dalam kondisi apapun, jangan biarkan kami menjual iman kami karena harta, karena jabatan, karena cinta. Tetapi ajari kami memiliki hati yang tak melekat, memiliki cinta yang dalam, mengasihi dan mencintai Engkau dengan tulus hati. Tidak ada yang kami lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun yang kami lewati, hingga sampai kami ada di penghujung tahun 2025. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan Tuhanlah kami ada. Tiba saatnya Tuhan, kerinduan yang sama. Kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan melalui berita firman Allah. Oleh sebabnya Bapa, arahkan hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, untuk dapat mendengarkan firman Allah, menyimaknya, serta menerimanya dengan tulus hati. Sehingga firman itu akan menjadi benih yang akan tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Siapakah hambamu dalam menyampaikan firman? Hamba manusia biasa di buta nadanya. Tidak dapat berkata-kata menyampaikan firman Allah dengan akal budi hikmat yang dimiliki oleh hambamu, sebab hambamu terbatas adanya. Tapi satu hal yang kami tahu, Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau memberikan hikmat-Mu dengan tidak terbatas kepada hamba-hamba yang diutus menyampaikan firman. Jadikan hamba-Mu sebagai penyambung lidah Allah untuk memberitakan firman-Mu sesuai kehendak Allah bagi kami semua. Ini doa kami dan nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dapat mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada haleluya? Haleluya? Puji Tuhan. Ya, kalau saya mengatakan haleluya, Bapak Ibu menjawab puji Tuhan. Kalau saya mengatakan puji Tuhan, Bapak Ibu menjawab haleluya. Kalau saya mengatakan haleluya puji Tuhan, Bapak Ibu menjawab dengan mengatakan amin. Boleh? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bertepuk tangan buat Tuhan dulu. Pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang oleh anugerahnya diberikan kesempatan kepada saya untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudari dalam menyampaikan firman Allah. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ketua MD GPD Maluku Utara sekaligus Gembala GPD Eklesia di tempat ini yang oleh Bapak dan Ibu mempercayakan bagi saya untuk menyampaikan firman Allah di malam ini. Sebenarnya saya kemari mungkin ada maksud lain dengan Pak Gembala. Kenapa? Karena setelah waktu selesai ibadah pagi, kami berkunjung ke keluarga-keluarga di Weda. Kebetulan saya telepon sama Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang, mari Jo, datang ambil bingkisan. Ya, saya pikir cuma datang ambil bingkisan. Ternyata waktu di sini, puji Tuhan, terima kasih saya dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Oleh sebabnya saya tidak berlambatan, tapi saya mengajak kita bersama untuk membuka Alkitab yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam Injil Lukas pada pasalnya yang kedua, pada ayat yang ke-8 hingga pada ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Injil Lukas pada pasal yang kedua ayat 8 hingga part yang ke-20. Bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan dapat mengatakan amin. Dan untuk menghormati firman Allah, saya mengajak disilakan berdiri.
Injil Lukas pada pasal yang kedua, ayat 8 hingga pada ayat yang ke-20, perikop pembacaan kita adalah gembala-gembala. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mencermati dan mengikuti bagian-bagian yang telah ditemukan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah membaca dan mendengar. Apa yang kita baca dan kita dengar itu dapat direnungkan dan dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari apa yang telah kita baca bersama, saya mengangkat yang menjadi pokok pemberitaan firman Allah, yaitu pada ayatnya yang ke-19. Saya baca kembali untuk itu semua. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dari apa yang kita baca bersama, maka saya memberikan satu tema dengan tema renungan membawa sukacita. Dari apa yang kita baca dan kita dengar, sesuai dengan cerita yang diangkat oleh penulis Injil Lukas, dia menyampaikan tentang bagaimana kelahiran Kristus yang pada mulanya kalau kita lihat dalam Injil Matius disampaikan pertama-tama kepada orang Majus, setelah itu kepada para gembala. Kata firman Allah, para gembala sedang mereka mempersiapkan diri untuk beristirahat, seharian bekerja mengembalakan kambing domba, dan pada malam itu dalam kondisi yang lelah, datanglah kata firman Allah, malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita kepada mereka. Ketika kabar didengar, mereka langsung merespon dan pergi melihat apakah benar sesuai disampaikan oleh malaikat tersebut. Ketika mereka pergi dan menemukan bayi tersebut bersama kedua orang tuanya, ada sukacita yang meluap dalam hidup mereka. Dan dikala semua orang tetangga yang ada pada waktu itu, mereka mendengar kisah, mereka mendengar apa disampaikan oleh para gembala. Dan bagi Maria, semua yang didengar, kata firman Allah, dia menyimpan dan dia renungkan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Haleluya. Haleluya. Perjalanan hidup saya dan saudara selama setahun, hari berganti hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Ada begitu banyak tantangan persoalan. Bahkan ketika kita membaca dan ketika kita datang beribadah, pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah benar-benar setiap firman yang kita dengar itu sudah kita tanamkan di hati dan kita renungkan dalam hidup ini? Sehingga kata firman Allah, janganlah kita hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia. Tetapi apa? Jadilah pelaku-pelaku firman Allah. Yang setuju bertepuk tangan dulu buat Tuhan.
Dari apa yang kita dengar ini, maka tentu ini menjadi satu teladan buat saya dan saudara. Hal yang sama yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita ketika kita merayakan perayaan Natal. Jangan sampai perayaan Natal hanya sebatas seremonial belaka. Setelah habis di gereja pulang, cara hidup kita kembali kepada cara hidup yang lama. Tetapi tentu kita harus pelajari apa yang seharusnya kita petik dari setiap berita disampaikan di gereja, bahkan di saat perayaan Natal, mungkin tadi pagi ataupun saat ini. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya, seharusnya memiliki tanggapan yang sama seperti Maria. Amin. Haleluya. Kalau berpikir Maria adalah seorang ibu daripada Tuhan kita, seharusnya ada sukacita yang luar biasa. Tetapi setiap kabar yang didengar kata firman Allah, dia simpan dalam hati dan itu direnungkan. Pertanyaan buat saya dan saudara, apa yang perlu saya dan saudara simpan dan renungkan dari kebenaran yang kita baca saat ini? Amin. Haleluya. Ada 3 kebenaran utama yang perlu saya dan saudara harus simpan dan renungkan. Yang pertama, kita lihat pada ayatnya yang ke-11. Saya bacakan kita semua. Firman Tuhan berkata begini. Maaf, ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Haleluya. Natal melenyapkan ketakutan. Yang setuju sama-sama kita katakan, Natal melenyapkan ketakutan. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi, katakan sama-sama. Natal melenyapkan ketakutan. Kenapa melenyapkan ketakutan? Karena pada waktu itu, orang Israel dijajah oleh penguasa Roma. Dan mereka berpikir siapa lagi yang akan membebaskan mereka dari jajahan-jajahan penguasa itu. Tetapi ketika malaikat itu datang menyampaikan kebenaran ini, ada satu hal yang perlu saya dan saudara petik, yaitu melalui kelahiran Yesus. Malaikat berkata, jangan takut. Haleluya. Haleluya. Ada berapa banyak dari kita yang seringkali mengalami ketakutan dalam menghadapi masalah, proses, bahkan sepanjang perjalanan kehidupan kita setahun ini. Ada berapa banyak kali saya dan saudara mengalami ketakutan. Amin. Banyak orang takut belum dapat jodoh bagi mereka yang belum punya jodoh. Banyak orang takut karena berpikir, wow, kedatangan Tuhan semakin hari semakin dekat. Saya belum dapat jodoh. Ini ketakutan. Banyak orang takut sekalipun punya jabatan, punya posisi di perusahaan, di pemerintahan, tetapi takut dilenser oleh orang lain. Banyak orang takut dengan kebutuhan ekonomi. Banyak orang takut apalagi Desember. Ketika tiba bulan Desember, tentu ibu-ibu semula basen ke bapak-bapak. Bapak-bapak ketika mereka terima gaji, semula berpikir mau utang lagi. Timbul ketakutan. Haleluya. Haleluya. Demikian juga banyak anak muda. Ketakutan dengan berbagai hal yang terjadi, apalagi kita yang ada di daerah ini. Tuntutan hidup itu semakin meningkat. Dan kebutuhan ekonomi yang begitu luar biasanya kita hadapi dalam hidup ini. Ini membuat banyak orang hidup dalam ketakutan. Apatah kalau kita mengikuti berbagai ulasan yang tertera melalui HP kita. Berbagai peperangan terjadi sana sini. Di Timur Tengah, di Eropa dan seterusnya. Bahkan semakin hari semakin dekat ke daerah kita. Itu Bapak Ibu. Di Kamboja dan Thailand. Terjadi juga banjir bandang yang merorong saudara kita yang ada di Aceh. Mungkin saya saudara saat ini bersuka cita. Tetapi pertanyaan, apakah mereka mengalami sukacita ataukah kecemasan dalam hidup mereka? Hal yang sama ini juga terjadi buat saya dan saudara. Mungkin hari ini ada yang cemas, sekalipun punya segala-galanya, mengalami ketakutan dalam hidup mereka yang luar biasa. Tetapi seperti malaikat datang kepada para gembala, dia berkata, jangan takut. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Mazmur 118 berkata,
Tuhan ada di pihakmu. Yang setuju bertepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak saya dan saudara. Sebab itu Tuhan berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Yang setuju bertepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Sebab itu tentu dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau, sebab tangan kananku memberi engkau kemenangan. Inilah yang perlu saya dan saudara harus pahami kebenaran ini. Amin. Sehingga ketika para gembala mendengar itu, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa cemas. Mereka datang dengan sukacita ketika mereka melihat bukti nyata yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Kebenaran yang berikutnya adalah, kita lihat pada ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di Kota Daud. Amin. Kabar ini sampaikan bukan hanya sekedar bahwa Natal menyiapkan ketakutan, tetapi Natal membawa keselamatan kepada mereka yang dekat bahkan yang jauh. Bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya, mungkin kita sudah banyak mendengar ulasan-ulasan penyampaian firman dari berbagai hamba Tuhan yang melukiskan tentang keberadaan Natal itu seperti apa. Tetapi saat ini kita harus kembali mengintrospeksi diri saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Apakah benar-benar Natal itu sudah membawa keselamatan dalam hidup kita? Amin. Haleluya. Jangan sampai tahun demi tahun kita merayakan Natal, tapi akhirnya kita sendiri tidak selamat. Kita mengimani bahwa Yesus pernah lahir 2025 tahun yang silam. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah selamat? Sebab untuk berkata tidak ada nama lain di bawah orang lain yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Amin. Banyak para pemuka agama, para tokoh-tokoh agama mencoba membawa jalan untuk menuju kepada keselamatan itu. Tetapi ada satu kalimat berkata, ada banyak jalan yang menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan yang menuju ke surga, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya bertepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Amin. Sebab itu Natal itu harus benar-benar membekas dalam hidup kita. Bukan seperti banyak orang Kristen di luar sana. Hari Natal identik dengan minum mabuk, ini berbahaya. Hari Natal identik dengan pesta pora, ini berbahaya. Satu kali waktu Bapak Ibu, ada 3 orang. Mereka bersahabat. 4 orang mereka bersahabat. Yang satunya bekerja di PDAM. Bapak Ibu tahu PDAM? Ya. Yang berikutnya yang satunya bekerja di PU. Yang satunya lagi bekerja di PLN. Dan yang satunya pengangguran. Kebetulan mereka ajak satu dengan yang lain untuk duduk minum karena hari Natal. Tanpa sadar mereka belum berkenalan. Tapi karena Natal, mereka orang Kristen. Mereka juga tahu firman Allah karena memang mereka biasa masuk ibadah. Lalu dalam kondisi itu yang satu bilang begini, akulah jalan kebenaran. Ketiga teman bertanya, kenapa kamu sebut begitu? Karena saya bekerja di PU. Karena biasa orang PU bikin-bikin jalan. Betul Bapak Ibu? Yang satu tidak mau kalah. Akulah terang dunia. Pekerjaanmu apa? Ya saya kerjanya di PLN. Yang biasa menerangi Bapak Ibu. Yang satu tidak mau kalah. Dia berkata, akulah air hidup. Kamu kerjaan di mana? PDAM. Menyediakan air bagi masyarakat. Yang si pengangguran tidak mau kalah. Dia angkat anggurnya dan dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kalian semua ini cuma ranting-ranting saja. Haleluya. Jangan sampai ini Pak ada pada saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Amin. Seharusnya hari Natal membahas dan semangat perubahan. Bahwa apakah benar Kristus sudah ada dan benar-benar menyelamatkan hidup kita. Dan apakah jaminan keselamatan itu benar ada bagi saya dan saudara. Amin. Kalau ini ada, maka tentu apa yang direnungkan oleh Maria itu menjadi perenungan buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, kebenaran apa yang perlu saya terima dan renungkan ini? Kita baca pada ayat yang ke-13 dan seterusnya.
Saya bacakan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Yang terakhir, bahwa kebenaran yang perlu saudara tanamkan dan renungkan itu, bahwa damai itu diberikan kepada mereka yang berkenan kepada Allah. Pertanyaan, siapakah mereka yang berkenan kepada Allah? Amin. Siapakah yang berkenan kepada Allah? Kalau kita ingin berkenan kepada Allah, Tuhan berkata, bawa dan persembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup serta berkenan kepada Allah. Setuju, bertepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nata bicara tentang kedamaian. Nata bicara tentang ketenangan dan ketentraman. Sebab kata shalom, kata irene dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, memberikan pengertian tentang kedamaian, ketenangan, bahkan jauh dari konflik. Hari-hari ini, berapa banyak saya dan saudara seringkali mengalami konflik. Berapa banyak bagi saya dan saudara seringkali memusuhi banyak orang. Kristus datang untuk mendamaikan. Sebab janji firman dalam Yesaya pada pasal 17, firman Allah disampaikan. Di balik firman Allah ada kebenaran, ada damai. Dan di balik damai ada ketenangan dan ketentraman menjadi jaminan mereka yang percaya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun Anda ada dalam kebingungan, sekalipun Anda dalam kebimbangan dalam hidup ini, kalau damai itu ada, maka sesuai dengan tema sentral GPDI, Efesus 2 ayat 14, dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Amin. Yang setuju bertepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau damai itu mempersatukan, itu berarti dia akan merobohkan, dia meruntuhkan semua benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup, oleh kecemasan, oleh ketakutan, oleh permusuhan dalam hidup ini. Berapa banyak seringkali kita tidak mengampuni saudara kita. Berapa banyak seringkali kita mendendam, bahkan menyimpang akar pahit kepada orang yang mungkin menyakiti saya dan saudara. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Sebab itu firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak Allah. Mari silakan berdiri. Dan naikkan satu pujian, kalau ku cari damai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku, sekali lagi saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Saudara-saudaraku, anak-anak muda, keluarga muda dan jemaat kekasih Tuhan, malam ini engkau sudah dengar firman Tuhan dalam ibadah syukur Natal malam ini. Saya tidak tahu persis ketakutan apa yang sedang Anda alami. Mungkin ada ketakutan yang berbeda yang sedang Anda hadapi. Orang lain mungkin melihat engkau tersenyum,
tapi engkau menyimpan ketakutan-ketakutan tersembunyi. Tapi justru di Natal yang pertama, berita yang fenomenal itu berkata, jangan takut. Saudara, ketakutan ada di ruang-ruang hati manusia yang ragu, yang bimbang tentang keselamatannya. Tapi hal yang kedua kita belajar bahwa bukan hanya jangan takut, tetapi Yesuslah Sang Kristus itu juru selamat saudara. Saudara, sekaya apapun Anda, sehebat apapun Anda, setenar apapun Anda. Ada satu kali waktu Mokhtar Riyadi, salah seorang terkaya di Asia Tenggara, ketika dia menyadari kebenaran firman Tuhan, kekayaannya puluhan triliun, tapi dia berkata, ternyata di balik melimpahnya kekayaanku, aku butuh seorang juru selamat secara pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Siapapun Anda malam ini, semua kita butuh juru selamat. Mungkin Anda sedang bimbang, Anda sedang ragu, tetapkan hatimu untuk percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Haleluya. Dan saudara-saudaraku, saya percaya Anda adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Biar perkenanan Tuhan membuat kita bersuka cita. Perkenanan Tuhan membuat Anda mampu menghadapi masa depan. Seberat apapun tantangan, sejauh apapun Anda berjalan, kadang-kala Anda merasa capek dan lelah di hidup ini. Tapi saya mau bilang, izinkan perkenanan Tuhan menjadi bagian milik kita semua malam ini. Sambil engkau angkat tangan kepada Tuhan, mari renungkan hatimu. Renungkan dalam hatimu yang paling dalam. Apa resolusi saudara dari tanggal 25 tahun 2024 ke tanggal 25 tahun 2025 ini? Apa yang sedang Anda alami? Apa yang sedang Anda rasakan? Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya tidak bisa menawarkan banyak hal kepada saudara. Tapi saya mau bilang, hanya Yesus yang sanggup menolong saudara semua. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, Yesus. Yesus,
ucapan syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwasanya sebagai orang-orang percaya, kami harus merenungkan setiap kehidupan kami dalam melangkah di tahun yang baru ini Tuhan, yang akan kami lalui. Kami tidak akan lagi hidup dalam ketakutan, karena kami tahu Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Karena kami tahu damai sejahtera Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami menjadi rema, dan ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah pengurapan Allah, pemakaian Allah tetap menjadi hamba-Mu. Sebagai tenaga pendidik, sebagai anggota majelis daerah Tuhan, bahkan sebagai gembala, Tuhan terus taruh hikmat-Mu, pewahyuan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang hamba-Mu kerjakan, dimanapun hamba-Mu melayani, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Istri, anak, jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebagai bentuk ucapan syukur kami meresponi kebenaran firman-Mu. Kami akan memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya besar kecil yang kami berikan, kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Merry Christmas. Lambaikan tangan buat Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua malam ini setelah merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta James, Gembala GPDI Goyeng yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua di tempat ini. Tuhan berkati. Baik, kita akan memberi persembahan dengan kasih Kristus, kita akan memberi dengan teratur di sebelah kiri saya dan yang terakhir di sebelah kanan. Dan setelah dalam ruangan selesai, baru yang ada di depan gereja. Untuk bagian balkon, tempat persembahannya sudah ada di balkon. Puji Tuhan, dalam persembahan ini juga ada persembahan pujian dari grup Ecclesia Voice.
gereja kecil, lonceng yang berdetak di malam yang sunyi, pohon terang, tanda Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi dalam hati. Takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi dalam hati. Takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Merry Christmas. Tuhan berkati kita semua. Setiap persembahan yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan berkati. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sebentar selesai ibadah, kita masih ada tetap perjamuan kasih, kita akan makan bersama. Disiapkan di bagian depan pastori dan di dalam pastori. Jadi yang pria sebentar ambil makanannya di bagian depan pastori, dan yang wanita, ibu-ibu atau cewek di dalam pastori. Nanti selesai ambil makanan, baru bisa duduk bersama entah suami istri atau pacar, ya. Supaya sebentar ambil makanan tidak bergesek-gesekan. Baik, puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat Natal Bapak Ibu. Siapa yang datang merayakan Natal dengan istrinya malam ini? Angkat tangan. Puji Tuhan. Anda orang yang paling bahagia. Siapa yang datang merayakan Natal dengan pacarnya? Ya, bukan pacar orang ya, pacarnya sendiri ya. Ya, siapa yang datang merayakan Natal meninggalkan istrinya? Ya, karena istrinya ada di kampung. Angkat tangan. Ya, beri tepuk tangan bagi mereka, para pejuang-pejuang keluarga. Mereka pejuang-pejuangnya Tuhan. Saya percaya para pria yang meninggalkan istri, anak-anak, berjuang untuk hidup keluarganya. Mereka itu pelayan Tuhan, amin. Mereka sedang melayani Tuhan. Jangan pikir nanti pendeta baru melayani Tuhan. Tapi Anda bekerja baik untuk istrimu, anak-anakmu. Yang penting sebagai gembala saya ingatkan, kirim uang kepada istrimu. Jangan kirim kepada istri orang, saudara. Ya. Yang
datang meninggalkan suaminya. Coba angkat tangan. Oh ada juga ya, puji Tuhan. Kalau tadi pagi tidak ada. Ini perempuan hebat ini. Ya, luar biasa ini. Kita baru merayakan hari ibu. Mereka ibu-ibu petarung, saudara ya. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Yang datang jomblo. Memang sama sekali belum punya pacar. Coba angkat tangan. Jujur saja ya. Di hadapan Tuhan harus jujur. Ya, beri tepuk tangan untuk para jomblo-jomblo, saudara-saudara. Mudah-mudahan tahun depan, saat Natal tahun depan, mereka sudah dapat pasangan anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua ini orang-orang kampung. Dan kita seringkali merayakan Natal, teringat kepada orang tua kita. Amin. Saat Natal, kita teringat rumah kita. Mari kita mau nyanyi dulu satu lagu sama-sama. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Musik ambil nada yang pas. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Musik boleh kecil sedikit. Sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganmu, dusunku. Ku ingin mengulang lagi. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Kenangan Natal di dusun yang kecil. Jangan terlalu emosi. Singer jangan terlalu emosi. Ini masih Natal, saudara ya. Kita mau tukaran nih. Jauh di dusun yang kecil, nantikan kedatanganku, dinyanyikan oleh para wanita. Ya. Kalau ada di antara kita mungkin yang baru mengenal Yesus setelah remaja, ya Anda menikmati Natal hari ini. Tapi kalau Anda sudah menikmati Natal sejak Anda kecil, mari kita bangun memori kolektif kita. Untuk apa? Supaya saya percaya sampai akhirnya kita tetap merayakan Natal. Karena banyak pemuda-pemuda merayakan Natal dari kecil sampai pemuda. Setelah pemuda ke sana mereka tidak lagi merayakan Natal. Mereka sudah merayakan hari lain. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari kita bilang sama-sama. Sekali Yesus tetap Yesus. Musik, jangan emosi musik. Ku ingin mengulang lagi, dinyanyikan oleh para pria. Mari kita dengarkan suara wanita. Mulai musik dengan lembut musik. Jangan terlalu kasar musik. Natal ini. Ya, para wanita. Di situ rumahku, lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku, dusun. Jauh di dusun yang kecil. Dapat singer, cepat saja. Ya, saya ingin mendengar suara perempuan. Ya, para pria.
hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Kenangan Natal di dusun yang kecil. Kenangan Natal di dusun yang kecil. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua malam ini. Selamat merayakan Natal, dan mari kita akan menerima berkat Tuhan dari ibadah syukur Natal pada malam ini. Kita naikkan pujian. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Allah Bapa kami di sorga, Tuhan bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Dipuji, disembah malaikat-malaikat di sorga yang siang malam berseru-seru, kudus, kuduslah Tuhan, kudus Tuhan semesta alam sampai selama-lamanya. Kami persembahkan ibadah syukur Natal malam ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Pujian penyembahan kami, tepukan tangan kami, permainan musik, permainan rebana, tarian, bahkan permainan bendera kami, semuanya kami persembahkan kepadamu. Persembahan kami yang terbaik di malam Natal ini boleh berkenan Tuhan, sebagaimana persembahan orang Majus yang diberi dari hati yang paling dalam. Kami beri semua untuk kemuliaan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, berkenanlah Engkau berkati kami. Mari angkat kedua belah tangan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada. Terimalah berkat dalam ibadah syukur Natal tahun 2025 ini. Demi nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
sejenak kembali Bapak Ibu Saudara. Setelah ini seperti pengumuman Ibu Gembala, kita akan mengadakan perjamuan kasih tahunan seperti biasa dilakukan oleh Gereja Ungu. Para pelayan-pelayan Tuhan akan melayani semua jemaat yang akan hadir, dan kepada Bapak Daniel Tenang, Sarjana Ekonomi Sekretaris Jemaat, boleh berdoa untuk perjamuan kasih kita malam ini. Tuhan berkati kita semua.